Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widiwanto. Saya dari kelas B Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Psikologi. Nomor induk mahasiswa saya 307020000117. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan bab 2 dari disertasinya Bu Retno Anggraeni yang memiliki judul Pendidikan Kesehatan Terapi Nabawi bagi Psikosomatik. Nah, langsung saja kita di sini akan membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari bab 2. Yang pertama adalah hakikat ilmu pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah Allah adalah sumber segala ilmu. Yang ketiga adalah kebenaran Al-Quran itu bersifat eternal everlasting. Yang keempat, ilmu kauniyah adalah karunia yang diberikan oleh Allah untuk manusia hidup di bumi. Yang kelima adalah fungsi ayat-ayat kauliyah dan kauniyah dalam kehidupan manusia. Yang keenam adalah intelektualitas berparadigma tauhid. Dan yang ketujuh adalah muslim ideal. Yang pertama adalah hakikat ilmu pendidikan kesehatan. Apa sih ilmu pendidikan kesehatan itu? Ilmu pendidikan kesehatan pada dasarnya adalah gabungan dari ilmu psikologi dan ilmu kesehatan yang membahas tentang tentunya adalah pendidikan di dalam ruang lingkup kesehatan, yaitu misalkan kedokteran dan lain sebagainya, farmasi, obat-obatan. Nah, di dalam Islam sendiri yang namanya ilmu pendidikan kesehatan itu sudah dibahas di dalam Al-Quran dan hadis, yang tentunya ada yang bisa diimplementasikan secara langsung, ada juga yang harus melalui penelitian terlebih dahulu. Nah, karena itu saya perlu menekankan bahwa sebenarnya sekualitas antara ilmu pendidikan kesehatan dan Islam itu sangat tidak diperlukan, dan juga sebenarnya tidak bisa dipisahkan jika kita melihatnya dari sudut pandang Islam. Yang selanjutnya adalah ilmu asalnya dari Allah. Segala ilmu itu bersumber dari Allah. Semua ilmu di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberikan sedikit saja dari ilmu itu untuk bekal di dunia. Karena itu manusia tidak sepantasnya untuk bersifat sombong. Kita tahu bahwa sudah banyak sekali ilmu di dunia ini, tapi bagi Allah itu hanyalah status dari ilmunya. Sebagian dari ilmu Allah telah diterangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, namun sebagian lainnya Allah memerintahkan kita untuk mencarinya sendiri melalui pengamatan, penalaran, logika, dan juga tentunya penelitian. Nah, karena itu kita manusia tidak hanya harus mempelajari Al-Quran dan hadis saja, tapi kita juga harus mempelajari tentang sains, tentang ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak bisa jika kita hanya mempelajari ilmu-ilmu sains, sosial dan sebagainya dan tidak mempelajari ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran dan hadis. Karena pada dasarnya ilmu Al-Quran dan hadis itu ilmu yang hak dan benar sebenar-benarnya dan tidak akan salah. Yang ketiga adalah kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran itu bersifat eternal everlasting, yang artinya sampai kapanpun selamanya Al-Quran itu akan selalu benar. Kebenaran Al-Quran itu bersifat mutlak dan setiap muslim wajib mempercayainya. Tapi Al-Quran tidak bisa diartikan secara gamblang dan mudah. Perlu tafsir yang baik dan juga tepat. Banyak ilmu yang harus digunakan dalam penafsiran Al-Quran karena Al-Quran sendiri cukup rumit untuk diartikan. Nah, itulah yang terkadang kita menemukan mungkin ketidaksesuaian antara fakta dan Al-Quran. Bukan karena Al-Qurannya salah, tapi bisa saja yang pertama adalah penafsirannya yang kurang tepat, atau yang kedua, fakta yang di lapangan itu sebenarnya hanyalah bias dan bukan fakta sesungguhnya. Yang keempat adalah ilmu kauniyah hanyalah berkah. Ilmu kauniyah adalah berkah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk hidup di dunia. Ilmu kauniyah ini sangat terbatas, dan karena itulah ilmu kauniyah sendiri tidak bisa dijadikan pedoman manusia dalam hidup. Ilmu kauniyah memerlukan ilmu kauliyah sebagai pedoman manusia hidup. Jika diibaratkan,
ilmu kauniyah ini hanyalah sebatas sarana sebagai manusia hidup yang berpedomankan pada ilmu kauliyah. Yang selanjutnya, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa posisi ilmu kauliyah itu berfungsi sebagai pedoman manusia, karena ilmu kauliyah itu datangnya dari Allah dan Rasulullah, yaitu sebaik-baik pencipta dan sebaik-baik makhluk. Sedangkan ilmu kauniyah adalah sarana yang digunakan untuk manusia dalam mempermudah kehidupan yang berpedomankan pada ilmu-ilmu kauliyah. Intelektualitas berparadigma tauhid. Ketika seseorang itu memiliki intelektualitas yang berparadigma tauhid, maka dia akan menjadi seorang pribadi yang bukan hanya cerdas, namun juga berakhlakul karimah yang mulia. Allah pernah menyeru dalam suratnya bahwa jika kita ingin mendapatkan dunia, maka gunakanlah ilmu. Jika kita ingin mendapatkan akhirat, maka gunakanlah ilmu. Jika kita ingin mendapatkan keduanya, maka kita manusia juga harus menggunakan ilmu. Itu tandanya apa? Orang yang pintar itu baik, orang yang soleh itu baik, tapi orang yang lebih baik dari mereka adalah orang yang soleh dan juga pintar. Orang yang memiliki intelektualitas tinggi dengan tauhid yang baik, pastinya dia adalah orang yang sangat mulia di mata Allah dan juga di mata manusia. Nah, muslim ideal. Muslim ideal adalah muslim yang telah dijelaskan dalam poin ke-6 tadi, bahwa muslim yang berintelektual dan juga berparadigma tauhid. Muslim yang bukan hanya cerdas namun juga soleh. Muslim yang bukan hanya tahu tentang ilmu namun juga bisa mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya adalah muslim yang sehat secara roh dan bermanfaat bagi sesama. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.